Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para bapak dan ibu jamaah majelis haul yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus yang kita hormati dan kita doakan keluarga besar almarhum Bapak Maksum bin Bapak Thohir, yang dalam ini istri, anak-anak, menantu beliau Pak ya. Almarhum kita doakan biar Allah kasih tempat kuburnya raudhah min riyadil jannah. Allah terima amal ibadahnya, Allah ampuni segala dosa-dosanya, dan seluruh kebaikan-kebaikannya Allah lipat gandakan dan dijadikan pahala yang terus mengalir. Dan juga kita doakan untuk para anak mantunya nih ya, Saiful Ridwan ya, anak Saiful Ridwan, Bapak Saiful Ridwan, Bapak Arif Rahman, dan Ibu Hajah ya, Masni, istri beliau almarhum. Kita doakan ya istri beliau, anak dan mantunya, Allah jadikan yang soleh dan solehah, terus bisa menjalani kebiasaan baik almarhum. Kemudian juga yang sama-sama kita hormati orang tua kita, yaitu Bapak Haji Zainuddin. CS saya nih Pak, beliau alhamdulillah ketemu ya di sini. Udah lama nggak ketemu, nah, di majelis haul alhamdulillah ketemu. Yang juga sama-sama kita hormati guru kita al-mukarram Bapak Ustadz Ahmad Dahlan, Bapak Ustadz Zainuddin Zaid, qori kita yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, Bapak Amil Muhyiddin, kemudian Bapak Sutia Badeng ya, Bapak Rahmat, Bapak RW 05, Bapak Abdul Hamid, Bapak Kadus Sairi ya, semuanya kita doakan biar Allah kasih panjang umur, Allah kasih kesehatan, keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, jamaah majelis haul yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Alhamdulillah pada malam hari ini haul Bapak Maksum bin Bapak Thohir. Ini secara namanya Pak, alhamdulillah ya, Maksum. Allah lindungi, Allah pelihara, terutama dilindungi dari siksa kubur, dipelihara dari apa? Siksa api neraka. Ya, insya Allah mudah-mudahan sesuai Pak. Namanya Maksum, ya tingkah lakunya, kerjaannya juga apa? Baik-baik. Karena ada orang Pak yang namanya mah bagus, tingkah lakunya kurang apa? Kurang bagus Pak ya. Almarhum Bapak Maksum Pak, beliau termasuk yang malam ini Pak seneng karena dikirimi pahala yang luar biasa, pahala haul, pahala menyantuni anak-anak yatim. Dan ini merupakan kebiasaan baik almarhum ya, selalu menyantuni walaupun sudah meninggal Pak. Ini namanya almarhum Bapak Maksum berhasil Pak mendidik istri dan anak-anaknya, karena apa yang sudah dilakukan almarhum dilanjutin. Itu namanya kan waladun soleh yad'u lahu ya, anak soleh yang mengiringi apa yang bapaknya pernah lakukan. Kalau amalan-amalan baik almarhum Pak yang sudah dilakukan terus dilanjutkan Pak oleh orang-orang setelahnya, maka almarhum pasti mendapatkan aliran pahala, mengalir terus Pak, mengalir. Makanya kalau bisa Mak, jangan setiap tahun sekali, jangan ya, biar pahalanya kagak kelamaan gitu Pak. Kan ibarat orang jenguk Mak ya, jenguk orang tua kita, jenguknya setahun sekali ya, buru stok yang di rumah apa habis Pak ya. Paling kagak tiap Jumat, Jumat berkah ya, alhamdulillah tiap bulan tuh Pak ya. Jadi ibarat lampu Mak Pak, apa tuh minyaknya belum apa, belum habis, belum redup udah apa nyampe lagi ya. Ibarat sekarang mah token Pak ya, belum tutut udah di apa isi lagi ya. Ini alhamdulillah Pak ya, almarhum sudah berhasil. Oleh karena itu para bapak hadirin sekalian, keberhasilan almarhum yang pertama Pak, bahwa almarhum ini Pak Maksum ini Pak, almarhum adalah anak yang sangat berbakti sama ibu bapaknya. Kenapa? Karena sebelum beliau dihaulkan Pak ya, pasti almarhum sering apa? Haulin. Bapaknya udah nggak ada kan ya? Bapaknya Pak Maksum udah nggak ada. Iya. Berarti kan almarhum Pak Maksum sering menghaulkan orang tuanya. Makanya anak-anaknya, istrinya Pak Maksum ngikut apa yang dilakukan oleh almarhum. Ini percis Pak pesan Nabi, birru abaakum tabirrukum abnaukum. Ini kata Nabi nih, berbaktilah kamu kepada kedua orang tua kamu, pasti itu kata Nabi, anak-anak kamu akan berbakti sama kamu. Nggak mungkin Pak kalau almarhum Bapak Maksum kalau kagak sering haulin orang tuanya, anaknya nggak haulin. Nah, pasti itu Pak. Dan itu kan janji Rasulullah. Jadi kata Nabi, birru abaakum, berbaktilah kamu kepada ibu bapak kamu. Nah berarti ibu bapak kita Pak ya, ke atas berarti. Pasti nanti anak-anak kita akan berbakti sama kita. Nah ini almarhum Pak ya, Masya Allah Pak, berhasil mendidik istri dan anak-anaknya. Jadi almarhum Bapak Maksum sudah kembali ke alam barzah, istri dan anak-anaknya ngikut jejak kebaikan ayahnya, bapaknya, dihaulkan. Maka ngalir Pak, pahalanya ngalir. Apalagi tadi kalau tiap bulan Pak ya, Masya Allah ngalir. Ini lama-lama Pak,
Ya, almarhum kan Pak, Bapak Maksum manusia biasa. Walaupun banyak kebaikannya, pasti aja juga punya apa? Dosanya. Nah, dosa-dosa almarhum Bapak Maksum Pak, itu akan dihapus sedikit-sedikit oleh kebaikan yang ditularkan kepada anak dan istrinya. Tiap bulan dihapus, tiap bulan dihapus, tiap bulan dihapus Pak. Nanti kiamat Pak, kiamat ya, ketika dicek ternyata almarhum dosanya udah apa? Habis. Masuk ke surga Pak, masuk ke surga. Malam ini aja Pak, almarhum sudah diangkat derajatnya oleh Allah dengan apa Pak? Istighfar. Tadi tuh doanya Masya Allah Pak, komplit. Ya, doa dari Kenur Ali, doa dari alim ulama, doa para nabi Pak dibaca. Doa Nabi Yusuf tadi apa Pak? Yang dibaca oleh guru kita yang tadi doain. Ya. Tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Itu kan doa Nabi Yusuf Pak. Nabi Yusuf Pak, seorang nabi dekat dengan Allah. Kebaikannya banyak dibanding kita mah Pak. Ya, nggak ada apa-apanya kita mah sama Nabi Yusuf Pak ya. Nabi Yusuf aja Pak selalu berdoa, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Tuh doa Nabi Yusuf. Ya Allah, wafatkan saya dalam keadaan beragama Islam dan kumpulkan saya ya Allah bersama orang-orang soleh. Ini wajib Pak, kita minta Pak tuh Pak, biar kita matinya apa? Muslim. Kumpulnya juga sama orang soleh. Ini Pak, haul begini, kalau kita tidak dapat taufik hidayah Allah, pantat sama kaki kita berat, melangkah berat. Ya, tapi karena dengan hidayah dan taufik Allah, langkah kaki kita siap duduk di majelis ini Pak. Ya, supaya apa Pak? Supaya nanti kita dikumpulkan bersama orang-orang soleh. Ini bapak-bapak nih malam ini hadir, ini akan dicatat oleh malaikat dan akan menjadi saksi di hadapan Allah. Jadi hadirnya di sini Pak, ini tidak ada ruginya. Akan dicatat oleh malaikat menjadi saksi. Kata Nabi, wa antum syuhada'u fil ard. Gitu Pak. Kamu ini akan menjadi saksi. Saksi apa Pak? Nanti kan kita dikumpulin Pak di padang mahsyar. Hanya orang-orang soleh aja yang bergabung bersama-sama. Ya. Jadi nanti Pak dikumpulin Pak, Nabi Muhammad nggak perlu bingung-bingung. Ya kan, mana umatmu Muhammad, mana umatmu, nggak pernah bingung-bingung. Ya kan, dikumpulin Pak, umat manusia dari sejak zaman Nabi Adam sampai zaman Rasulullah. Mereka semua pada dikasih merek. Ini umatnya Nabi Anu, ini umatnya Nabi Anu. Nabi Muhammad ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak kasih merek ini umatmu ketika mereka berkumpul? Kata Nabi, saya nggak perlu ngasih merek, karena udah kelihatan nih umat saya. Apa buktinya nanti Pak? Umat Nabi Muhammad kan sering sholat Pak ya. Kalau sholat, syarat sah sholat apa Pak? Berwudu. Berwudu itu Pak, Rasulullah julukin apa? Sebagai girran muhajjalin, orang yang bersinar Pak. Jadi ketika Nabi Muhammad ditanya, ya Rasulullah, bagaimana engkau bisa mengenali umatmu ketika nanti mereka dikumpulkan? Rasulullah kasih analogi doang Pak, kiasan. Ini ada kuda hitam Pak, kuda hitam semua begitu. Terus dicampur dah tuh sama kuda putih. Kira-kira gampang nggak nyari kuda putih? Wah. Jadi nanti umat Nabi Muhammad ketika dikumpulkan Pak, dia sudah bersinar Pak. Mukanya bersinar, tangannya bersinar, kakinya bersinar, telinganya bersinar, palanya bersinar, karena diusap dengan air apa? Wudu. Tuh Pak. Makanya apalagi kalau bisa sampai dawam gitu Pak, continue. Wudu batal wudu begitu. Iya. Jadi Nabi Muhammad gak usah bingung, kelihatan semua.
Ya. Apalagi para bapak hari sekalian, almarhum Bapak Maksum yang saya bilang tadi, kalau dia ibarat token listrik, Pak, tiap bulan diisi, maka kuburannya bersinar, nggak lagi ngalamin gelap, terang, dan lebih terang dari lampu yang sekarang kita duduk. Karena kiriman apa tuh? Kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan. Nah, malam ini Pak ya, kudu kita niru, nulad sama almarhum. Masa almarhum doang bisa Pak ya? Kita juga apa tuh? Pengen bisa. Makanya paling tidak Pak, kalau ada orang tua kita sudah pada mati, haulin. Agar apa Pak? Pertama, yang di alam kubur dapat kiriman doa. Yang kedua, ngajarin orang-orang yang akan datang, anak-anak kita. Nih, sekarang lo pada tahu nih, gua ngehaulin kong lo. Besok kalau gua mati, lo haulin gua. Begitu Pak ya. Karena dengan haul Pak, tadi udah baca istighfar. Istighfar yang kita baca Pak, satu istighfar Allah kasih 1 derajat. Diangkat tuh Pak. Jenazah kita di kuburan kita dikasih 1 derajat. Makanya kata Nabi, birru aba'akum. Ya, berbaktilah kamu kepada bapak emak kamu, pasti anak-anak kamu akan berbakti. Nah, berbakti orang yang sudah mati dengan apa? Haul. Makanya ya, mudah-mudahan nih istri dan anak-anak almarhum Pak ya, terus dilanjutin. Biar almarhum seneng. Anggap aja Pak, ngisi token gitu, anggap aja ya. Kalau dulu makan pelita, pakai minyak, kayak minyak tanah. Sekarang mah pakai apa? Pakai token. Kan bapak-bapak ngerasain, bagaimana kalau malam-malam jam 2, jam 3, token apa? Habis ya. Begitu dah kondisinya. Kalau orang tua di alam kubur, lampunya redup, mati lah, gelap gulita. Ya, tapi kalau anaknya malam Jumat ngirimin Yasin, malam Jumat ngirimin tahlil, malam Jumat ngirimin sedekah, tiap bulannya kirimin sedekah, lah lampunya makin bersinar, terang, gembira dia di alam kubur. Ya, insya Allah mudah-mudahan Pak ya. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, para bapak hadirin sekalian, kebiasaan almarhum ini selalu menyantuni anak yatim Pak. Nabi sudah janji, orang yang menyantuni anak yatim, ana wa kafilul yatim kahada begini Pak. Saya, kata Nabi, saya dan orang yang mengkafil, yang menyantuni anak yatim, itu sama seperti jari tengah dan jari telunjuk dengan Rasulullah. Ya, anggap ini Pak almarhum Pak Maksum jari telunjuk, Nabi jari tengah. Deket Pak, deket sekali. Dan enaknya Pak, menyantuni anak yatim ini almarhum bukan hanya semasa hidupnya doang, tapi dilanjutin. Ya, dilanjutin. Makanya kalau bisa namanya kafil Pak, kafil ya. Kalau bisa nyantuninya jangan konsumtif, produktif. Nih anak yatim lu ke sekolahin, gue yang bayar. Ya, kan nggak perlu banyak Pak. Syukur-syukur banyak. Katakan jumlah yang orang kita kumpulin, kalau konsumtif kan dibagi masuk perut jadi apa? Habis. Tapi kalau dia di sekolahin 2 orang, 3 orang sampai lulus aliyah, ngalir pahalanya banyak. Ya, kalau banyak ya duitnya ya nggak apa-apa, yang begitu mah jalan. Yang konsumtif juga apa? Jalan. Ya, nggak apa-apa, lebih bagus. Kalau suruh pilih, lebih bagus produktif apa lebih bagus konsumtif nyantuninya? Yang namanya kafil Pak. Kan hadisnya wa ana kafilul yatim kahada, begitu kata Nabi. Saya, kata Nabi, dan orang yang menanggung, mengkafil yatim itu seperti 2 jari ini. Nah, produktif yang lebih bagus, dikasih beasiswa. Pokoknya lu sekolah sampai kelas 3 aliyah gratis, kita yang bayar. Gitu Pak ya. Nanti dia Pak kalau punya ilmu, lah yang ngasih udah luar biasa, tempatnya mengalir. Saya juga kan Pak dulu yatim Pak. Saya tinggal mati 5 tahun oleh bapak saya. Di Jumalang kan Pak, dulu zaman Nur Ali ya. Pokoknya kalau yatim sekolah apa? Gratis. Dulu ya. Alhamdulillahnya saya masuk ke At-Taqwa itu karena Nur Ali punya program apa? Gratis. Jadi sekolah kita tuntas Pak.
Ya tuntas. Coba kalau seandainya tidak ada sekolah yang ngasih gratis yatim, saya kagak tahu saya jadi apa sekarang. Ya Pak. Karena gratis Pak, dari satu SD atau MI sampai kelas 3 Alia, sampai tamat. Pas selesai kelas 3 Alia sama putra Kiai Nur Ali, Abu Ya Kiai Haji Nur Anwar ya, saya ditanya, ente mau kemana nong? Dikata gitu ya. Ah guru, dikata gitu ya. Yaudah ente kesono aja ke Mesir, lanjutin ke Mesir. Begitu ya. Ke Mesir kata kita begitu ya. Ternyata Pak, di Mesir itu sekolahnya gratis. Mau ngambil fakultas apa gratis pokoknya. Yang penting mau belajar. Ya kan? Berangkat Pak, berangkat ke Mesir ya. Nyampe di sono Pak, ternyata saya ditanggung dikasih beasiswa sama Al-Azhar. Ketika saya tanya pihak Al-Azhar, kenapa ngasih saya beasiswa? Ya kan? Kan namanya orang dari luar negeri mah Pak, apa tuh konotasinya orang kaya, sekolah luar negeri gitu Pak ya. Padahal kita sama-sama orang apa? Susah juga di sini ya. Kenapa saya dikasih beasiswa? Apa jawaban Al-Azhar? Al-Azhar tidak bisa berdakwah sampai ke Poncol. Ini nggak bisa nih Al-Azhar dakwah kemari. Tapi dengan sebab Al-Azhar mengasih beasiswa sama mahasiswa-mahasiswa dari pelosok-pelosok negara, sama aja nih saya kemari ceramah atas nama ulama Al-Azhar. Begitu Pak. Ngalir tuh pahalanya terus. Maka namanya apa tuh? Kafil yatim yang produktif. Alhamdulillah itu Pak. S1 saya selama 4 tahun Pak. Full beasiswa. Sampai pulang Pak, dikasih tiket pesawat. Dan yang ngasih tiket saya pesawat pulang Pak, berebut. Ada beberapa lembaga. Lembaga Al-Azhar, lembaga Bait Zakat dari Qatar. Ada orang kaya yang tinggal di kampung itu. Saya dipanggil. Kamu mau pulang kapan? Nih, berapa duit tiket pesawat? Nih, saya kasih. Tuh, Pak. Masya Allah ya. Orang kita kira-kira ada yang berebut nggak begitu, Pak, ngasih orang? Orang kita berebut dikasih ya. Bukan berebut apa? Ngasih. Ya kan? Karena mereka tahu tangan yang di atas lebih baik daripada tangan di mana tuh? Bawah. Orang kita lebih senang tangan mana? Oh, ya kan? Makanya jadilah tangan yang di mana tuh? Di atas. Mudah-mudahan kita doain Pak nih. Cucu almarhum sudah kelihatan Pak. Kita doain biar jadi qori internasional Pak. Biar membawa baik nama orang tuanya dan keluarganya. Memang dalam kitab Ta'limut Ta'lim gitu Pak. Kalau bapaknya senang sama alim ulama, bapaknya senang sama majelis-majelis ilmu, ya kan? Dan dia pasti akan dapat tuh. Kalau nggak di anak, ya di cucu. Ya. Kata kitab Ta'lim itu, ilam yakun ibnuhu, ya kan? Kalau tidak terjadi pada anaknya, ya kunu hafiduhu. Nanti akan terjadi sama cucunya. Begitu Pak. Kalau engkongnya dulu suka sama alim ulama, suka sama majelis-majelis Quran Pak ya, maka insya Allah kita doain. Yang penting nih cucunya tadi yang baca ya, lanjutin. Masih kecil Pak, kalau diasah. Kan katanya begini Pak, bisa karena apa? Nah, bisa karena bisa. Tadi udah saya dengar ya, udah masuknya Ustaz Jadudin ya. Lagunya udah bisa Pak lagunya. Saya kalau lagu-lagu mah bisa dikit, cuman kalau ngelaguin kagak bisa gitu ya. Jadi lagunya udah paham, mana bayati, mana jawab, udah bagus deh Pak. Masih piyak-piyak kata Pak Jadudin ya. Dulu mah kita masih kecil kagak habis lain ya. Dulu masih kecil orang tukang main mulu. Lah kagak bisa baca Quran ya. Lah masih kecil belum berani bisa baca Quran, apalagi sampai bisa melantunkan Pak dengan bayati. Sulit itu Pak. Sulit. Ya. Saya sih mengerti, cuman karena suaranya kagak enak ya kagak bisa juga ya Pak ya. Kita alhamdulillah udah bagus. Kita doain Pak ya. Yang penting terus belajarnya terus, jangan ngasoh. Masukin ke lembaga-lembaga yang memang mengolah vokal si anak ini. Kalau dia istiqomah, konsisten, yang dimasukin ke perut anaknya yang halal Pak ya. Karena Quran itu Pak berat. Kalau kurang halal Pak, yang kita empanin Pak ya. Ya mental dah. Mental gitu. Pelihara. Ya makanya kadang-kadang kalau qori ngapa sih nggak boleh ngerokok gitu ya. Nah diantaranya itu. Gitu supaya dipelihara bagus biar jadi apa? Qori internasional.
Ketika saya datang Pak, Bapak tahu nggak yang di kerangkeng itu ada Hafiz Kiai Fayumi, abangnya siapa? Kiai apa yang di Kerawang? Ya, Kiai Fayumi kan yang imam besar Masjid Al-Barkah. Dia kan orang kerangkeng tuh, sekarang punya lembaga tahfiz Quran. Nah, abangnya dia Kiai Samsuri. Abangnya beliau punya pesantren di Kerawang. Waktu ibunya masih hidup Pak, saya datang karena punya anak kelima Pak, 4 yang jadi hafiz-hafizoh dan semuanya juara. Sampai satu Kiai Samsuri ini juaranya internasional ke Mekah. Saya tanya tuh emaknya, Nek, itu apa rahasianya sih? Ya, anak sampai 5-5-nya Pak, 4 jadi hafiz-hafizoh, 1 jadi kiai. Tuh, pas beliau cerita, begini katanya Tan, ya, kalau kita didik anak, 1, ya kan, isi yang halal buat anak, perutnya. Jangan sekali-kali kasih yang apa? Boleh nyolong. Ya. Terus yang kedua, sering-sering puasain hari lahirnya. Hari lahir anak, Pak. Ya. Terutama dia ketika lagi ujian, lagi lomba, itu Samsuri katanya, kata betul nenek aja tuh ya. Waktu lomba ke Mekah sebulan Pak, ke Mekah. Saya sebulan tuh puasa untuk perjuangan dia. Ya. Yang ketiga nih Pak, yang ketiga kata beliau, ini kan anak kita pada mondok di mana-mana ya. Itu kalau mondok ngirimin buat anak, jangan buat anak kita doang dikirimin. Tapi bagi itu buat anak-anak teman-teman dia. Kan ada orang tua Pak, bungkus ini jengkol, bungkus ini ayam, bungkus ini roti ya. Buat anaknya doang udah dikasih. Lah itu kan anak di kamar bareng-bareng tinggal Pak. Jatahin, ini buat lo, ini buat teman-teman ntar ya di kamar. Selalu begitu Pak. Ya syukur-syukur sampai bisa kasih apa tuh? Gurunya yang ngajar. Nah ini kadang-kadang Pak kita belum bisa begitu tuh. Berat. Nah karena perjuangannya berat Pak, maka hasilnya juga spektakuler. Lah sekarang Pak, dari 5-4 yang hafizoh, orang tuanya di alam kubur jonjon, tenang, bahagia karena berhasil mendidik anak-anaknya menjadi ahlil Quran. 4-4-nya Pak punya pesantren besar. Punya pesantren besar. 1 di Kerawang yang anak pertama. Kedua tuh Kiai Payumi di situ. Pernah haji bareng saya 2014 di Kerangkeng. Ternyata pas saya ke Kerangkeng Pak, itu santrinya Pak dari Pulau Jawa, dari Sumatera, dari Aceh, banyak. 1 lagi yang bontot tuh, yang Ustazah Neneng di Belendung. Kemarin saya ceramah di Belendung, ketemu dia. Bang Kiai doain apa, kata biar saya besok bulan Januari bisa umrah sama Bang Kiai bareng. Begitu kata dia. Siap, saya kata gitu. Jadi berhasil. Nah kalau udah berhasil kayak gini Pak, yang tenang orang tua di kuburan dapat kiriman pahala. Makanya saya pesan ya buat tadi cucunya, lanjutin. Dalemin Quran semaksimal mungkin. Karena Quran Pak, menghafal itu kalau bukan hidayah Allah berat. Saya kan syarat